Kalian pasti sudah akrab dengan istilah friendzone. Supaya sama pemahamannya, berikut gua beritahu makna paling sederhananya. Kondisi di mana ketika lo pikir gebetan membalas perasaan lo, namun ternyata dia hanya anggap lo teman baiknya. Semua orang yang pernah PDKT pasti pernah mengalami ini. Berbulan-bulan mengejar gebetan tanpa lelah, selalu ada di sebelahnya ketika dia lagi ada masalah, menjadi pendengar setia curhatannya, tapi ujung-ujungnya malah dianggap teman doang. Seluruh usaha lo terbuang percuma. Apa salah mendekatinya dengan cara seperti itu? Sudah tak terhitung lagi, sudah ada banyak dengan keluhan serupa. Memang cara itu tidak salah, hanya eksekusinya saja yang salah total. Sedikit contoh, seorang pengangguran melamar kerja di sebuah perusahaan karena ada dua lowongan yang tersedia, menjadi karyawan dan menjadi manajer. Sebenarnya dia ingin jadi manajer, karena gajinya tentu lebih besar dari karyawan. Tapi karena dia takut ditolak melamar jadi manajer, maka dia melamar sebagai karyawan. Karena dia pikir, yang penting diterima dulu di dalam perusahaan itu. Masalah jadi manajer atau tidak, itu urusan nanti, karena syarat untuk jadi karyawan sangat rendah, maka dia diterima. Dia berharap penerimaan itu adalah langkah awal yang cerdas untuk jadi manajer. Setelah beberapa minggu bekerja, dengan penuh percaya diri, dia mendatangi atasannya untuk meminta dijadikan manajer. Tentu saja permintaan seenak udel itu ditolak, karena dia tidak memenuhi syarat sebagai manajer. Yang dijadikan manajer adalah orang lain yang lebih berpengalaman, yang lebih memenuhi syarat, dan yang melamar langsung ke lowongan manajer. Penolakan itu membuatnya protes, mengeluh, dan marah, karena merasa berhak meminta pekerjaan sebagai manajer. Akhirnya dia kecewa sendiri, karena segala usahanya selama ini sia-sia. Seperti itulah perumpamaan friendzone. Kalau memang ingin jadi manajer, mendaftarlah jadi manajer, bukannya mengajukan diri jadi karyawan biasa. Sama seperti halnya dalam sebuah hubungan romansa, bila lo ingin jadi pacar, tapi mengajukan diri sebagai teman, hanya agar lebih mudah diterima. Karena dalam pemikiran kebanyakan orang, yang penting bisa dekat dulu, padahal kedekatan yang dimasuki adalah kedekatan yang jauh dari tujuan. Kalau langkah awalnya saja sudah salah, bagaimana dengan langkah selanjutnya? Kita pikir cara tersebut sudah benar karena nyaris semua orang melakukannya. Bahkan beberapa sahabat kita juga menyarankan pendekatan cara aman tersebut. Ada yang menyarankan, dengerin dulu semua curhatnya. Entar kalau ada kesempatan, baru sikat habis. Sebaiknya buang jauh-jauh mindset seperti itu saat mendekati gebetan. Selama lo memposisikan diri sebagai teman, wajar saja, kalau gebetan tidak merasakan getaran-getaran cinta dari lo. Yang dia rasakan hanyalah getaran pertemanan. Tidak ada rasa takjub, tidak ada keintiman, dan tidak ada rasa kangen, ingin bertemu lagi. Dari sudut pandangnya, lo jadi sama seperti teman-temannya yang lain. Kalaupun lo sudah berhasil mengajaknya kencan, jangan posisikan diri lo sebagai teman saja. Jangan habiskan waktu berjam-jam mendengar curhatannya. Jangan sok duduk berjauhan darinya, dan jangan sok segan dan alim menghindari kontak fisik. Itu sebabnya mengapa harus selalu bersikap konkret. Misalnya, PDKT wajib diisi dengan kencan, tatap muka, aktivitas menyenangkan, ngobrol seru, dan kontak fisik. Itu semua bertujuan mencegah lo terperosok masuk ke jurang friendzone. Fokuskan diri lo untuk melakukan hal-hal yang membuatnya jatuh cinta. Bukan malah berjam-jam mendengarkannya bercerita tentang orang lain yang dia taksir, dan memberikan saran seperti ahli strategi perang. Selain rugi di waktu dan tenaga, lo juga rugi perasaan. Kemungkinan besar, strategi PDKT lo selama ini tidak jauh-jauh dari mencari tahu apa saja kesukaannya dia, berusaha bersikap friendly, agar dia mau terbuka dengan lo, dan memancing dia untuk bercerita masalah kehidupannya. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi yang jadi masalah, ketika lo stuck di situ-situ saja, tanpa ada peningkatan aktivitas PDKT, misalnya nih, daripada harus ngedengerin curhatannya berhari-hari tanpa hasil, batasi sesi curhat menjadi 1 kali dalam seminggu. Tolak secara halus, ketika pembicaraan mulai mengarah ke curhat. Coba katakan, wah kalau mau curhat mendingan minggu depan aja deh.
gue pengen tahu kegiatan lo hari ini dong. Itu jauh lebih baik, kalau lo memintanya bercerita soal kegiatan sehari-harinya. Ketimbang memancingnya curhat tentang mantan, atau orang yang dia suka. Kalau selama ini lo hanya bisa duduk berjauhan dengannya saat ketemuan, coba lain kali lo duduk bersebelahan dengannya, pegang tangannya saat kalian berjalan berdua, atau dorong pundaknya, seperti anak kecil ketika ingin masuk ke kafe atau toko. Jangan takut menyentuhnya, mungkin dia akan kaget melihat reaksi lo, tapi semakin sering lo menyentuhnya maka dia akan terbiasa. Cara itu memang jauh lebih ampuh dipraktekkan di awal PDKT. Tapi tidak masalah, kalau lo mau mencobanya di tengah PDKT. Ketika bercanda, acak-acak rambutnya setiap kali dia berkomentar lucu. Usahakan bukan bibir saja yang berbicara, tapi anggota tubuh lo lainnya juga aktif dalam obrolan. Setiap sesi pertemuan harus menjadi momen yang tak terlupakan. Jadilah orang yang atraktif, asalkan tidak berlebihan. Itu kalau lo ingin menjadi pasangan baginya, maka bertindaklah seperti pasangan. Bukannya main aman dengan bertingkah seperti teman. Mungkin lo tidak sadar. Kalau rasa ngareplah yang membuat lo sengaja masuk ke zona pertemanan. Rasa ngarep membuat lo ingin diakui, diterima, dan dihargai oleh gebetan. Otak lo berpikir keras bagaimana caranya agar gebetan mau menerima lo. Akhirnya, lo berusaha menjadi teman baiknya, karena hanya cara itulah yang lo tahu. Dan mungkin hampir semua teman-teman lo juga menyarankan hal yang sama. It's okay, tidak masalah, bila lo hanya ingin menjadi temannya saja. Caranya mudah, cukup berjam-jam dengarkan curhatannya, beri dia nasihat-nasihat penyemangat hidup, dan berusaha hadir kapanpun dia butuh, selesai. Tapi kalau lo ingin menjadi pasangannya, maka lakukan minimal 3 cara yang saya sebutkan di atas. Makanya, sering ditekankan untuk memikirkan baik-baik strategi PDKT yang mau dijalankan. Cara lo mendekati sangat menentukan hasil akhir yang akan lo peroleh. Sekali lagi gue ingatin, kalau mau jadi teman, silakan posisikan diri lo sebagai teman. Namun, kalau mau jadi pasangan, ya lakukanlah pendekatan sebagai pasangan. Kalau ingin jadi pasangan, tapi malah menawarkan pertemanan, ya jangan protes, kalau lo hanya diterima sebagai teman. Tetap semangat dan selalu menjadi versi terbaikmu.